Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutalatif Channel, Smart dan Wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Pada surah An-Nisa ayat 2, Allah memberikan ingatan pada kita semua, yaitu yang berbunyi, wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Allah mengingatkan kita, jangan kamu campur adukan harta anak yatim dengan hartamu. Itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pesan Allah ini cukup mengerikan juga ya, menakutkan kita. Bagi yang memelihara anak yatim, yaitu ditinggal oleh ayahandanya tercinta, maka jadilah mereka anak yatim. Ada juga yang ditinggalkan oleh ibunya, sehingga mereka tidak punya ayah dan ibu, maka jadilah mereka yatim piatu. Bagi yang memelihara anak yatim, hari ini banyak sekali ada rumah-rumah yatim, rumah du'afa, termasuk keluarga yang memelihara anak yatim ini. Hati-hati, jangan sampai kita mencampur adukkan harta yang ditinggal oleh orang tuanya, dan kemudian kita campur aduk dengan harta kita, sehingga tidak tahu lagi mana harta mereka, mana harta kita yang memelihara anak yatim. Allah sudah ancam di akhir ayat ini bahwa perilaku itu adalah perilaku dosa yang besar. Jadi kalau itu adalah hak anak yatim, silahkan disisihkan, silahkan dihitung, silahkan dipelihara, seperti kita juga memelihara anak yatim itu sendiri. Jangan pernah dicampur adukan, apalagi memakan harta anak yatim itu. Subhanallah. Allah ancam kita itu sebagai dosa yang besar. Maka waspadalah bagi teman-teman yang memelihara anak yatim, keluarga yang memelihara anak yatim. Hati-hatilah di dalam mengelola harta anak yatim ini. Kalau perlu kita menambah, kalau kita lebih memperbanyak harta mereka, karena untuk kebutuhan mereka juga tidak sedikit. Selain dari kebutuhan makan dan minum, sandang, papan, tapi juga mereka membutuhkan pendidikan, membutuhkan keagamaan. Maka itu gunakanlah harta-harta kita, sedekah, infak, wakaf, untuk menolong mereka, sehingga nanti ketika mereka sudah besar, akil balik, serahkanlah harta mereka itu. Dan juga tidak boleh memberikan harta itu ketika mereka belum akil balik. Itu kembali diingatkan Allah dalam ayat berikutnya. Banyak sekali Allah menceritakan tentang bagaimana status yatim ini di dalam Al-Quran. Artinya Allah pun sangat memuliakan para yatim ini, apalagi yatim piatu. Nah, kalau demikian artinya orang yang memuliakan anak yatim, berarti dia memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang rumahnya ada anak yatim, maka berokahlah rumah itu, diridhoi rumah itu, dan ditanamkan kasih sayang, cinta, kebahagiaan di rumah itu, karena ada anak yatim. Rasulullah sendiri juga adalah seorang yang yatim, bahkan juga pada masa kanak-kanaknya menjadi yatim piatu. Maka itu beliau sangat menghargai anak-anak yatim ini. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, aku dan anak yatim nanti di surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Peace. Menunjukkan bahwa begitu dia cintanya dengan anak yatim, begitu dia menghargai dan memuliakan anak yatim di dalam kehidupannya, sehingga barang siapa yang memuliakan anak yatim ini pun, maka diberikan penghargaan. Semoga dengan sisa-sisa umur kita, di sepanjang perjalanan hidup kita, kita menghargai dan memelihara anak yatim ini. Didiklah mereka,
Berikanlah kekuatan keagamaan, iman dan takwa. Berilah kekuatan Al-Quran. Berilah kekuatan ilmu, pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka bisa hidup mandiri, menolong dirinya. Dan juga satu ketika kita harapkan para yatim ini dapat memberikan uluran tangan, menolong saudaranya yang lain, para yatim, para duafa. Satu ketika dia tangan di bawah lindungan kita, di bawah belayan kita. Satu ketika kita harapkan tangannya para yatim ini di atas, kokoh dan kuat, memberikan pertolongan pada yatim yang lain. Dan juga kita sebagai orang tua asuh yang telah memberikan perlindungan, pembinaan dan pendidikan atas dirinya, agar dapat melangkah di dunia ini dengan selamat, dengan keimanan, dengan ketakwaan, dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun akan menjadi orang tuanya yang dihitung oleh Allah, yang mencintai anak yatim, yang juga artinya mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.